Setibanya di permukaan, karung berisi batuan yang ditarik menggunakan tali mulai berdatangan satu persatu. Karung-karung yang didapatkan kemudian dicampur dalam satu wadah besar. Batuan yang didapat biasanya sudah lunak, sehingga tak perlu lagi dipecahkan. Hasil menambang dibagi rata. Setiap orang mendapat jatahnya masing-masing. Hari ini hasilnya ternyata tak cukup banyak. Setiap orang hanya bisa membawa kurang dari satu karung. Hasil keringat hari ini mulai diangkut ke atas motor. Kami melanjutkan perjalanan pulang ke desa. Setiap penambang biasanya memiliki mesin gelondong pribadi termasuk birun. Pengolahan emas pun dilakukan di rumah masing-masing. Bahan baku emas dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi besi atau peluru pemecah batu. Mesin gelondong kemudian dibiarkan berputar selama 1 hari penuh. Hari berikutnya, saya kembali untuk melanjutkan proses pengolahan. Tanah dan batuan yang kini sudah hancur dicampur air raksa atau merkuri, cairan inilah yang akan menangkap emas. Mesin gelondong kembali diputar selama 5-6 jam. Usai proses penggelondongan, isi tabung kemudian disaring secara manual untuk mendapatkan kembali air raksa di dalamnya. Satu persatu tabung gelondong kami kosongkan. Isi material yang kini sudah cair ditampung ke dalam bak atau ember. Isi bak kemudian disaring terus-menerus sampai air raksa terpisahkan dari bahan lainnya. Selanjutnya, air raksa yang sudah menangkap emas dimasukkan ke dalam kain dan disaring dengan teknik pijat. Akhirnya serbuk emas yang dicari-cari menempel di kain. Ini belum selesai karena masih harus dilakukan pembakaran. Serbuk emas dipadatkan dengan cara dipanaskan menggunakan fire gun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, emas mentah kini sudah siap dijual. Kali ini hasil pencarian Birun tidak mencapai 1 gram. Dirinya hanya berhasil mendapatkan Rp82.000 dari hasil jeripaya berjam-jam di dalam lubang tambang. Rp82.000 yang harus ditukar nyawa sewaktu-waktu. Birun mengaku hasil emas dulunya tidak seburuk sekarang. Selain tidak bisa lagi menambang di kedalaman yang jauh, lahan tambang tradisional milik warga pun kini semakin berkurang karena sebagian sudah dibeli perusahaan tambang. Cuman kalau dari dulu sampai sekarang itu ada pengurangan nggak sih tanah yang dipakai sama warga? Iya, ada pengurangan. Ada pengurangan. Itu kenapa tuh, Kang? Soalnya tanah warga itu dibeli sama PT. Yang dekat tambang kemarin tuh udah dibeli separoh. Cuman ada 2 tempat lagi yang... Mana ada 2 tempat lagi? Menjadi penambang emas memang tidak menjamin kemakmuran. Mereka juga harus mengandalkan keberuntungan karena hasil emas yang didapatkan setiap harinya tidak menentu. Lahan yang sudah bertahun-tahun menghidupi warga di Desa Mangkualam perlahan mulai terenggut dengan adanya kehadiran perusahaan. Awalnya sebagian dari mereka yang menjual tanahnya mendapatkan janji pekerjaan sebagai karyawan. Namun janji tersebut tak pernah diwujudkan. Mereka yang tadinya mengandalkan lahan tambang emas akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan. Warga yang sudah tertipu perusahaan tak tahu harus menuntut kemana.
Warga yang tidak bisa menambang harus putar otak untuk tetap bisa menghidupi keluarga.